Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taricha Udranofandi dengan NIM 191201001. Nama saya Nurhaliza Nasution, NIM 1912011025. Saya Salsabila, NIM 1912011036. Saya Ainun Zahira dengan NIM 1912011037. Saya Rizky Daya Saragi, NIM 1912011170 dari kelas KSH 6. Biopestisida didefinisikan sebagai pestisida yang berasal dari alam, yang tersusun atas hewan, tumbuhan, mineral, dan bakteri. Biopestisida juga mencakup organisme hidup yang dapat mengendalikan UPT pertanian. Biopestisida terbagi menjadi dua, yaitu pestisida nabati dan pestisida hayati. Pestisida nabati merupakan ekstraksi tanaman yang mengandung senyawa beracun terhadap hama atau penyakit tertentu. Sedangkan pestisida hayati mengandung mikroba yang menghasilkan senyawa bersifat racun terhadap hama maupun penyakit tanaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan pestisida, di antaranya adalah keuntungan-keuntungan seperti berikut. Yang pertama, tidak berbahaya dan aman bagi lingkungan karena biopestisida tidak banyak menghasilkan racun dibandingkan pestisida kimia. Yang kedua, tidak menghasilkan residu, terutama pada buah dan sayuran, sehingga aman jika dikonsumsi dan digunakan dalam pertanian organik. Yang ketiga, targetnya spesifik dan efektif digunakan meski dalam jumlah yang sedikit. Kemudian terurai secara alami atau cepat digunakan dalam komponen IPM atau Integrated Pest Management atau pengendalian hama terpadu. Kemudian mudah diperoleh dari lingkungan dan mudah dikembangkan pada media buatan maupun alami. Kemudian tidak menimbulkan resistensi atau tidak menimbulkan kekebalan pada hama sasaran. Dan yang terakhir adalah lebih aman terhadap kelangsungan hidup musuh alami. Adapun beberapa kelemahan dari penggunaan biopestisida diantaranya adalah daya kerja dalam membunuh serangga ataupun sasaran hama agak lambat sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama. Kemudian tidak tahan terhadap lingkungan khususnya sinar matahari atau ultraviolet. Kemudian tidak tahan disimpan dengan waktu yang lama atau berjangka panjang. Yang keempat, kurang praktis karena perlu pengaplikasian berulang kali, terutama jika hama sasaran sering berganti kulit atau molting. Kemudian perlu pembiakan dalam jumlah banyak jika digunakan dalam skala yang luas. Dan yang terakhir adalah efektivitas sering tidak konsisten sehingga diperlukannya penggunaan yang berulang-ulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh jenis tanaman yang digunakan oleh masyarakat Bengkulu sebagai pestisida nabati. Nah, salah satu contohnya adalah gadung atau Dioscorea sp. Nah, umbi gadung ini seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkulu sebagai pestisida nabati. Gadung sendiri biasanya dimanfaatkan sebagai pembasmi hama. Nah, gadung ini cukup populer di kalangan masyarakat, tidak hanya untuk dijadikan pestisida nabati, namun seringkali gadung dijadikan sebagai bahan kudapan dan obat-obatan. Gadung memiliki umbi yang dapat dimakan, namun akan menghasilkan racun bila pengolahannya salah. Oleh karena itu, masyarakat setempat menggunakan gadung sebagai pembasmi hama tanaman padi. Adapun senyawa yang dapat menyebabkan umbi gadung beracun adalah senyawa dioskorin. Mungkin segitu penjelasan mengenai contoh umbi gadung yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Banyak etnobotani masyarakat yang mempercayai untuk memanfaatkan tumbuhan yang berada di sekitar mereka menjadi bahan pestisida alami atau biopestisida. Hal ini juga menjadi upaya untuk pemanfaatan bahan alami yang prosedur pembuatannya aman, murah, dan tentunya ramah lingkungan. Contohnya ialah pemanfaatan umbi gadung sebagai bahan biopestisida.
Mekanisme pembuatan biopestisida umbi gadung dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ialah pembuatan biopestisida murni dan yang kedua ialah pembuatan biopestisida dengan bahan campuran lain seperti deterjen dan EM4. Adapun tahapan atau prosedur pembuatan biopestisida murni dari bahan umbi gadung, yang pertama ialah pengupasan kulit umbi gadung. Setelah kulit dikupas, umbi gadung selanjutnya dihaluskan dengan cara diparut atau di blender. Setelah itu dicampurkan dengan 1 liter air dan campuran antara umbi gadung dan air itu kemudian disaring dengan tapisan atau saringan untuk memisahkan antara ampas dan ekstraksi umbi gadung tersebut. Nah, ada beberapa petani yang menggunakan mekanisme lain dengan tambahan cairan EM4 pada ekstrak umbi gadung murni dengan tujuan fermentasi umbi gadung agar nantinya dapat digunakan sebagai pestisida nabati dan juga pupuk alami bagi tanaman. Lalu campuran ekstrak umbi gadung murni dengan EM4 tadi dipindahkan ke dalam wadah penyimpanan dan difermentasi selama 7 hari sebelum digunakan. Dan mekanisme pembuatan biopestisida dari umbi gadung yang terakhir ialah dengan penambahan deterjen. Adapun tahapan pembuatannya, yang pertama ialah pengupasan kulit umbi gadung, dan setelah kulit umbi gadung terkupas dihaluskan dengan di blender atau diparut. Setelah itu ditambahkan dengan air 1 liter, kemudian ditambahkan 2 gram deterjen bubuk dan direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, larutan tersebut disaring dengan tapisan atau saringan dan larutan tersebut siap digunakan sebagai biopestisida pembasmi hama pada tanaman. Pestisida nabati merupakan pestisida yang berasal dari tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengendalikan serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Penggunaan pestisida nabati dapat mengurangi pencemaran lingkungan, harganya lebih murah dibandingkan dengan pestisida kimia, dan bahan pestisida nabati mampu mengurangi dampak negatif yang dapat membahayakan hewan, manusia, atau serangga non-sasaran. Pestisida nabati dikatakan efektif apabila 10% pelarut air maksimal konsentrasi 90 gram per liter air dapat mengakibatkan kematian hama lebih dari 80%. Masyarakat biasanya menggunakan umbi gadung sebagai pestisida nabati untuk membunuh hama pemakan daun dan biji tanaman. Pestisida umbi gadung biasanya digunakan untuk mengatasi hama seperti apis, ulat, kutu daun, walang sangit, dan belalang. Penggunaan pestisida nabati umbi gadung dapat digunakan dengan cara disemprotkan pada seluruh bagian tanaman pada pagi hari ataupun sore hari. Apabila pestisida akan disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama, pastikan jangan disimpan pada tempat yang terbuat dari plastik, dan simpanlah di tempat khusus serta tidak terjangkau oleh anak-anak ataupun hewan peliharaan.